Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Muhammad Ngafifi, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 4 Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran saya masih sering berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian selama mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid atau student center. Saya menyadari bahwa setiap anak merupakan individu yang unik, sehingga memiliki karakteristik kodrat dan cara belajar yang berbeda. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa ketika guru mengajar, maka murid belajar. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ternyata proses guru mengajar tidak sama dengan proses murid belajar. Sebab mengajar dan belajar merupakan dua proses yang berbeda. Sebelumnya saya juga mengira bahwa perencanaan mengajar terletak pada bagaimana guru mengajar, kemudian murid mengerti. Guru mengajar, maka murid memahami. Namun, dari modul ini saya menyadari bahwa perencanaan mengajar terletak pada bagaimana murid bisa mengerti. Barulah merancang bagaimana guru mengajar. Melalui alur Merdeka modul 1.1 ini, saya banyak belajar dari aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta melakukan aksi nyata. Maka saya belajar bagaimana menjadi guru yang berpihak pada murid. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya belajar bahwa pendidikan adalah tuntunan. Melalui alur Merdeka modul 1.1 ini, saya belajar banyak pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dari aktivitas mandiri, dari fasilitator, dari instruktur, pengajar praktik, dan rekan calon guru penggerak. Saya juga meluruskan pemahaman saya tentang bagaimana seharusnya pembelajaran menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada murid, membangkitkan semangat belajar murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melaksanakan aksi nyata. Saya awali dengan membuat perencanaan. Saya menyusun rencana pembelajaran dan modul ajar dengan berkonsultasi kepada rekan sejawat untuk mendapatkan masukan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, maka yang dilakukan oleh guru yaitu doa sebelum dan sesudah pembelajaran, memeriksa kehadiran, kebersihan dan kerapian kelas, memberikan apresiasi, motivasi dan pertanyaan pemantik, kemudian membuat kesepakatan belajar, kemudian menjelaskan tujuan dan model pembelajaran cooperative learning, tim, game, turnamen. Selanjutnya yaitu melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, kemudian guru membagi kelompok penilaian unjuk kerja dan presentasi dengan game, kemudian melaksanakan turnamen menggunakan Kahoot, lalu kesimpulan, kemudian melaksanakan tes formatif dengan Google Form, refleksi oleh siswa, dan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Kawan yang semangat belajarnya ya.
Ternyata manusia tidak bisa hidup sendiri. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya melakukan refleksi sehingga saya menemui beberapa tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusi. Yang pertama, alokasi waktu menjadi lebih panjang dengan permainan dan diskusi, sehingga solusinya lebih disiplin dalam pengelolaan waktu pembelajaran. Tantangan yang kedua, masih ada siswa yang belum terlibat aktif dalam diskusi kelompok, sehingga solusinya perlu pendekatan individual dan melatih kemampuan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mensupervisi PBM dari Bapak Muhammad Ngafifi. Di sini Bapak Muhammad Ngafifi sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Antara lain ditunjukkan dengan pembuatan kesepakatan belajar bersama antara guru dengan siswa. Kemudian pembelajaran ini menggunakan model tim game turnamen, di mana sesuai dengan kodrat anak yaitu bermain-main. Hal yang lain adalah sesuai dengan kodrat zaman, yaitu menggunakan alat yaitu HP Android. Dan pada pembelajaran ini terjadi kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong, sehingga pembelajaran sudah benar-benar berpihak kepada siswa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Damia Saza. Saya sekolah di SMP Negeri 4 Wonosobo, kelas 7C. Dari pembelajaran saya kemarin, yang tadinya saya merasa lemas, terus sedih, lesu, apalagi itu kayak gelisah memasuki pembelajaran Pak Afif itu, saya langsung merasa seneng gitu, suasana hatinya langsung berubah jadi seneng gitu, terhibur karena di pembelajaran itu ada permainan gitu, turnamen bersama teman-teman gitu. Dari ya saya mendapatkan peringkat 1 sama teman-teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nur Asifa, siswi dari SMP Negeri 4 Wonosobo. Dari pembelajaran saya kemarin, saya merasa senang karena banyak permainan dan cara ini sangat efektif untuk guru-guru yang lain, karena murid-murid juga merasa sangat bahagia dan mereka bisa bermain bersama teman yang lainnya, tidak memandang fisik atau apapun.